Selamat datang di podcast Mama. Iya, podcast yang selalu menemani dulu Mamang, khususnya untuk di bulan Desember ini, yang mana kita akan hadir 1 kali 30 hari. Wah, satu kali 30 hari maksudnya? Ya berarti 30 kali. 24. Kan aja kan? Pembotoran 1 kali 24 jam mah gitu. Ya mas satu kali 30 hari. Oke. Pokoknya nama ya semuanya. Hayu jangan ngobrol di acara podcast Mamang. Labas terus lah. Bener kan orang tadi? Enggak, salah. Belum salah ngagajleng orang. Salah ngagajleng. Masih kurang itunya, durasinya. Ini kan biasanya 29, 28. 29. Ya, sekitaran itulah. Jadi tadi masih 28 orang lihat timernya. Pada beres. Pada waktu nanti orang tadinya ayahnya lagu nate balik. Tadi ngomongin apa? Jadi berarti orang tadi orang kapreng mangku iya berarti ku musiknya. Asik. Masuk. Aslina sugan dicel urang mah bakal bener tadi tanya eta pas masuk. Ternyata Anda kena prank. Geuleuh teh gitu teh mang da orang mah. Maksudnya lamun anu ngeprank gitu. Enggak, punya pengalaman di prank enggak? Tah. Punya. Orang teh dulu mas emang pengalaman orang pertama kali di prank ku teman gitu nya. Pas orang ke sekolah keneh. Ya. Ke SMA lah gitu. Eta mungkin pas orang SMA mah dulu can rame usum prank juga ayeuna kan gitu nya. Sekarang mah wah. Tapi memang sih yang namanya cikal bakal prank itu sudah ada dulu. Sudah ada dari dulu, betul. Termasuk orang pas zaman SMA-an. Jadi juga kayak kumaha gitu. Intinya mah seperti kan dulu mah usum SMS gitu nya. Kayak SMS gitu. Terus dia teh teman orang tiba-tiba kalau orang teh nge-SMS penyangkanya maneh gitu geningan kan orang teh kaget dong angin puting beliung gitu ujug-ujug naon itu nya gitu terus non ieu gitu ya ada apa gitu sekarang teh gitu pas mana teh jadi maneh teh cenah alus dihareupeun urang hungkul gitu-gitu orang mah jadi intina mah ngomongkeun hungkul we nya pas lila-lila maneh teh eta selamat cenah kamu kena tipu cenah gitu kan balema gitu bahasa teh si anjir saking teh koplok cenah teh kan keselnya orang jadi orang kan tadi nambang anu tenang-tenang bahagia hirup teh kan tiba-tiba diheureyan orang seolah-olah naon gitu kan perasaan orang tadi cekan angin puting beliung tiba-tiba seperti itu pengalaman prank orang pertama dulu gitu nya. Terus nu kadua orang pernah di prank di kantor orang pas orang teh ulang tahun cerita temanya. Asik, lagi-lagi ya. Klasik ya, prank itu selalu aslina, dikaitkan dengan ulang tahun. Pas ulang tahun, nya seolah-olah orang di pekerjaan itu dipanggil ku atasan orang. Walaupun sebenarnya sih secara personal orang yang atas orang teh waktu itu deket ininya. Jadi kadang heureuyan, cuman karena momen itu memang namanya rada-rada banyak informasi anu simpang siur lah tentang pekerjaan. Seolah-olah orang dipanggil ku atasan orang kan orang diruasnya enon dan disebutkan bahwa orang gawe di bawah orang terbalik dan sebagainya banyak pengaduan dan sebagainya gitu kan orang ruas gitunya. Nah, tapi lama-lama ternyata tadi tuh ya pas geus urang geus rada naik gitunya ruas gitunya tiba-tiba ya lagu tetet kan klasik pisan di sisi lain hari ini tapi untuk ada sih pas orang yang keul mah pas tapi pas melong kue kan nya lilinan kan wah ngeunah kuena itu jadi ambeknya gitu. Tapi nama orang jujurnya orang mah termasuk orang nu teresep ngeprank ataupun di prank. Gitu. Tapi memang tadi sih lamun orang termasuk orang nu teresep di prank nya orangnya ulah ngeresep ngaprank ka batur gitu intina mah ulah sampai orang egois hari ngaprank ka batur resep gitu ngaprank ka batur tapi di prank tapi pas di prank langsung edan. Kan koplok gitu makanya gitu. Tapi benar orang kayak mengalami memang di radio tuh. Lagi-lagi ini sebetulnya sensitif ya. Kalau di radio sensitifnya gini mang. Gini dengerin lah. Kan orang teh sama sih momennya ulang tahun. Terus dipanggil sama produser orang dulu tuh. Bahwa orang dijudge siaran tidak sesuai skrip atau materi yang sudah disiapkan. Tapi kan padahal orang secara kan penyiar itu biasanya 1 jam sebelum acara harus ada di studio kan, buat briefing, buat baca skrip, buat baca materi. Orang disodorkannya materi A. Dulu emang itu kata OPP dulu teh ya.
operator. Nih, Mang, Kang, ininya materinya ini ya nanti. Singkat cerita beres lah siaran orang 2 jam dulu kalau nggak salah. Sore. Itu jam 1 sampai jam 3. Tapi di akhir siaran kan di radio orang dulu ada telepon extension. Antar ruangan siaran sama ruangan produser itu ada teleponnya. Jadi buat manggil tuh gak usah gugurwokan. Mall. Ya. Jadi lewat telepon aja di telepon. Dia di film-film Dono ya lagi ya. Bos, ada tamu cerita. Gitu. Silakan ke sini. Oh ya, di mana boganya? Mall ke ruang produser. Ke ruang produser lah. Habis sama tuh kasusnya dimarahin dulu. Kan itu otomatis tertutup kan ya pintunya di beda ruangan ditutup pintunya. Dan ternyata selama orang dimarahi oleh produser itu ada teman-teman penyiar yang lain nyiapin surprise di ruang tamu. Jadi kabayang lah mana apanya studio kumaha. Beladinya. Beladinya. Nah orang di tukang gini mah nuka hanap. Nuka hanap. Mereka WC musola. Nah, situ orang tuh di ruangan itu kurang lebih 20-an menit. Dan ketika di atas ya udah kata produser orang tuh kita ke ruangan ibu aja. Itu ruangan direktur yang punya radio. Nah, ruangan ibu direktur itu ada di atas di sebelah ruang tamu. Sebenarnya itu ruang admin juga sih. Apalah mereka. Noya dispenser. Sebelah kulon. Noya dispenser kan, meja kantor lah gitu. Nah, ke sana. Di sana udah siap di ruang tamu itu. Udah kelihatan pas begitu naik tangga kan langsung kelihatan. Kebogoh orang mantan orang, sorry. Anjir. Ya, siap perang dunia kedua. Di imah aja nama mal di senang ngadengek. Ulah gitunya. Ulah. Pas di imah. Nah, kebenaran mantan orang beula bisa lah setik main ya non biola. Geuleuh urang antara hayang seuri antara hayang ngambek oge da. Udah dimarahin gitu sama produser perasaan orang bener gitu. Bawain materi ini di ruang tamu. Geuleuh urang mah asli. Lain alus. Jadi ngageong. Tadi yang romantis. Jadi hayang seuri mah. Jeung kebayang lalinu. Digesek kan biola tuli. Jadi kumaha? Nah, dibawalah orang ke ruang tamu akhirnya sambil mendengarkan biola yang berbisik. Tidak berdawai. Orang naon cing pas ketika beres dia mainin lagi biola. Coba latihan lagi lah. Yang namanya jika dulu pernah sih resep dengan musik biola mah kan nenet gitu itu kan enak kan pisannya pas si teteh eta nyobaan bernya tenonet sempat terhenti juga geuning karena poho deui kemana nya ieu ngek atau kukuna nyangked dina benangna jadi eureun jadi akhirnya orang dibuat lucu lah gitu ya emang sempat ada. Nah itu pengalaman di prank orang. Bener cek mana tadi teresep lah orang di prank. Dan ngeprank itu sebetulnya untuk menghibur kan. Iya. Tujuannya sebetulnya ya tujuan yang sebenarnya itu untuk menghibur. Iya. Tapi kalau misalkan orang sih ternyata bersyukurnya tuh itu masih di batas wajar lah ya gitu. Prank seperti itu. Kalau misalkan prank seperti ngagetin terus yang ramai itu yang orang Bandung tuh emang ngasih ini apa? Ngasih enggak berkat kalau bahasa orang. Tapi isinya sampah itu. Yang dulu Sila namanya. Mana teh update. Jeung baheula pada apaleun. Geus parahoeun. Asem eta mah. Tapi itu enggak benar salah satu contoh prank kan itu. Soalnya kan viral pisan itu. Itu orang memposisikan karunyanya gitu kasihan kan yang di prank udah berharap kan dulu zamannya Covid lagi naik tuh zaman artis-artis bagi-bagi bantuan gitu kan miris memang kan ya di saat sulit gitunya tapi seolah dibikin sebuah candaan walaupun tadi emang cek mana kan prank itu emang sih dari asal muasalna
tujuannya itu untuk menghibur gitunya. Ya. Tapi pertanyaan orang menghibur saha? Apakah menghibur diri pribadina dengan mengorbankan perasaan orang atau emosi orang lain, itu cukup amat bener. Kedua, menghibur si orang target survei target prank orang. Tapi rata-rata sih ngeprank mah bukan menghibur, ngaruaskeun kan, bikin panik, bikin bisa jadi stres atau bisa jadi trauma kan, ayo gitu. Ada kalau misalnya tadi menghibur penonton misalnya kan, kalau sekarang memang identik prank itu jadi bahan konten lah gitu. Apakah kita harus membuat sebuah kelucuan atau hiburan untuk orang lain dengan mengorbankan perasaan orang lain juga gitu? Itu tidak etis kurang mah gitu. Benar. Orang bakal ada di pihak tidak suka dengan prank gitu kan ya. Dan adapun misalnya tadi Anda gitu aja, kok jadi serius aing teh. Paling Anda. Kalau misalnya dulur memang mau istilahkan ngasih kejutan gitunya, sebenarnya bisa tidak harus melalui prank karena adalah banyak cara-cara yang mungkin lebih baik lah gitunya dibanding harus memainkan dulu emosi perasaan orang lain gitu kan, karena tadilah sebenarnya emosi itu bisa cukup berpengaruh ke psikologi atau misalnya ke mood seseorang. Mental bisa, ya. Mental. Dan tentunya masalah prank ini, kalaupun orang akhirnya melihat dan merangkum beberapa kejadian yang viral, pada akhirnya orang bisa menyimpulkan bahwa prank ini sama dengan bohong. Betul. Bahkan sekarang untuk prank itu kan dulu kan seperti kayak istilah lucuan bikin skenario bohongan gitu ya. Itu sekarang mah bahkan untuk pengertian untuk lebih luas ketika seseorang itu berbohong ya bisa disebut prank sebenarnya. Prank, bener. Jadi betul bahwa prank itu adalah sebuah kebohongan. Di sana ada informasi gitu misalnya ceritanya kan, tapi ternyata tidak benar. Kan bahasana teh selamat Anda kena prank gitunya. Walaupun itu pranknya dari Ono gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan aja sih kalaupun misalkan ini mah ya. Tadi cek mana di ranah konten, entah itu dimanapun, di sosial media manapun, mudah-mudahan memang sudah di briefing dulu. Jadi tingkat kesakit hatiannya itu gak terlalu sakit gitu. Gak terlalu sakit lah. Itu orang masih berharapnya. Tapi berharap juga konten-konten yang seperti itu ya mulai dikurangin lah. Ya sebenarnya prank itu mirip jahil sih mangnya, yang nama jahil itu ya tidak baik lah gitu, jahil ke orang lain gitu. Karena apalagi takutnya nanti balik lagi ke kita. Gitu. Jadi untuk Anda para dulur mamang yang suka ngeprank lah, tolong ya lebih bijak lagi lah gitunya. Usahakan ya mungkin prank ada yang lebih sederhana gitu, tidak harus yang seperti apa? Prank sederhana, paling culuk gitu kan, ada kan prank namanya bisa beren rewas gitu. Selain warung nasi sederhana. Iya prank sederhana. Oke, ngomong sesiran itu tadi, ada yang ingin kita sampaikan dulu untuk dulur mamang, bahwa di episode prank ini merupakan bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. 30 hari bersuara, ngabamblam saperana.